Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan informasi terbaru, informasi terupdate terkait dengan formasi CPNS tahun 2023, khususnya untuk kualifikasi SMA sederajat. Nanti juga kita akan membahas beberapa syarat atau beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan nantinya ketika ingin mendaftar formasi ini. Jadi, pantau terus video ini, jangan di-skip biar nanti tidak ada kesalahpahaman, sehingga nanti teman-teman bisa lolos seleksi administrasi formasi tersebut dan lanjut untuk tes-tes berikutnya. Langsung saja ke bagian paling utama, kita akan membahas apa saja yang ada di tahun ini formasi untuk tingkatan SMA. Oke, kalian bisa lihat sendiri di dalam layar bahwa untuk tahun ini yang masih resmi ya, atau yang sudah resmi, jadi belum ada tambahan sama sekali. Mungkin nanti kalau ada tambahan seperti di beberapa kementerian, kalau ada lagi untuk yang SMA akan kita update. Jadi tetap pantau channel ini biar dapat informasi terupdate gitu ya. Nah, untuk yang resmi itu cuma ada dua teman-teman. Hanya ada dua kementerian yang resmi untuk membuka formasi buat kualifikasi SMA sederajat. Yaitu yang pertama ada Kemenkumham, yang kedua ada Kejaksaan Agung RI. Untuk Kemenkumham seperti tahun-tahun sebelumnya ya, yaitu dibukanya untuk formasi penjaga tahanan, sedangkan Kejagung itu akan membuka dua formasi untuk kualifikasi SMA, yaitu pertama ada penjaga tahanan, yang kedua ada pengelola penanganan perkara. Jadi yang belum tahu, pengelola penanganan perkara itu adalah formasi yang ditujukan nantinya kalau teman-teman berhasil lolos ke sini akan ditugaskan sebagai pengelola dalam keadministrasian berkaitan dengan penanganan perkara-perkara yang ada di Kejaksaan Agung RI. Jadi ini ada 3 formasi. Untuk kuotanya mungkin belum dipastikan berapa, tapi yang saya dapatkan terupdate itu untuk Kemenkumham sekitar 1000-an. Kalau untuk Kejaksaan belum ada informasi terupdate, intinya ada tahun ini formasi untuk tingkatan SMA. Jadi dipersiapkan saja dari mulai berkas-berkasnya seperti ijazah, kemudian foto nanti, atau mungkin sertifikat dan sebagainya disiapkan agar nantinya ketika udah pendaftaran langsung bisa segera mendaftar gitu ya. Kemudian kalau kita cek lagi apa aja syaratnya, untuk Kemenkumham ini kita belum keluar ya, belum resmi dari Kemenkumhamnya tahun ini seperti apa syaratnya. Tapi yang tak ambil dari formasi tahun 2021 karena sama persis ya, ini kurang lebih syaratnya akan seperti yang terlihat di layar teman-teman. Berkaitan dengan syarat-syarat untuk formasi Kemenkumham pada penjaga tahanan, ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi. Yang tak ambil ini adalah syarat yang diadakan di CPNS tahun 2021 ya. Untuk yang 2023 belum ada pernyataan resmi, belum ada file resminya, tapi untuk tahun 2021 kurang lebih seperti yang ada pada teman-teman. Harusnya tidak akan jauh beda, karena kan basisnya kan masih sama ya, sama-sama penjaga tahanan, dan kalau kita cek tahun-tahun sebelumnya juga kualifikasinya, syarat-syaratnya itu kurang lebih akan sama. Jadi minimal teman-teman udah punya gambaran kalau pengen daftar ke sini itu apa aja yang dipersiapkan. Jadi nanti kalau udah ada pendaftaran bisa langsung siap untuk daftar dan mengumpulkan pendaftarannya gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama nanti untuk SLTA itu harus SLTA atau SMA sederajat yang mana terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama. Jadi harus sekolah teman-teman itu terdaftar di sini. Bisa Kemenak atau Kemendikbud, karena kan kalau teman-teman daftar dari sekolah swasta itu kadang-kadang ada sekolah yang belum terdaftar di sini. Maka yang boleh ikut hanya sekolah yang sekolahnya terdaftar di Kemendikbud ataupun Kemenak. Bisa MA, bisa SMA dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini yang gak kalah penting sebenarnya adalah terkait dengan umur.
Jadi umur paling kecil atau paling minimal itu harus 18 tahun. Jadi kalau teman-teman pas daftar masih umurnya 17 tahun itu nggak boleh. Jadi paling kecil, paling minim itu harus 18 tahun. Kemudian yang paling tinggi, paling maksimal itu 28 tahun, 0 bulan, 0 hari. Jadi kalau teman-teman sampai itu 28 lebih dari 1 hari, itu dipastikan tidak akan lolos seleksi administrasi. Jadi ketika pengen daftar ini harus tadi umurnya paling tinggi 28 tahun. Kemudian untuk tingginya ini juga tidak kalah penting karena ini kan semi militer ya, apalagi di sini kan konteksnya adalah penjaga tahanan, jadi jelas ada kemiliterannya sehingga punya tinggi minimal yang harus dipenuhi. Untuk pria itu 165 cm. Kemudian untuk yang wanita itu ada 160 cm. Jadi ini adalah tinggi minimalnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada lagi dikatakan bahwa pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat harus sesuai dengan domisili. Ini kalau misalkan teman-teman pengen daftar ke domisilinya itu harus sesuai. Misalkan teman-teman semua itu ada di Jawa Tengah, maka nanti harus mendaftar di Jawa Tengah. Misalkan lagi teman-teman itu EKTP-nya ada di Jawa Timur, ya mau kamu harus daftar di Jawa Timur, nggak boleh daftar Jawa Tengah. Karena dibilang harus sesuai dengan domisili yang tercantum di EKTP. Karena kalau kalian lihat di sini ada kata-kata juga pelamar yang profesinya tidak sesuai dengan EKTP ingin mendaftar pada provinsi lain itu wajib membuat surat keterangan dulu. Untuk kasus ini itu biasanya terjadi ketika teman-teman semua udah pindah tempat dari satu tempat ke daerah lain tapi KTP-nya masih KTP lawas. Itu nanti boleh tetap daftar tidak sesuai domisili EKTP, tapi harus membuat surat keterangan. Jadi yang paling penting itu apa? Kalian harus daftar sesuai domisili kalian. Kalau domisilinya nggak sesuai dengan KTP, maka bisa mengajukan surat dari kelurahan atau kantor desa, gitu ya. Kemudian untuk dokumennya ya seperti biasa ada ijazah, pasti ya. Ada transkrip nilainya atau surat keterangan hasil ujian nasional atau SKL kalau teman-teman semua belum mendapatkan ijazah. Kemudian ada juga di sini daftar nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan daftar nilai. Jadi ada daftar nilai sementara mencantumkan daftar nilai ujian nasional atau ujian akhir. Jadi ini adalah kalau teman-teman belum keluar ijazah. Jadi harus menyertakan nilai ini di SK. Jadi nggak boleh cuma ada keterangan lulus tapi nggak ada nilainya itu nggak boleh. Harus ada keterangan nilainya. Kemudian juga sama kayak tadi ya bahwa kalau posisinya nanti dari luar negeri itu di sini harus ada penyetaraan ijazah. Jadi kalau teman-teman ada yang dari sekolah yang luar negeri pengen ikut formasi ini harus menyetarakan ijazahnya dulu di konteksnya agar sama. Kemudian yang kedua ada Kejaksaan Agung RI ya. Di sini ada dua formasi tadi saya bilangnya ada pengadministrasi atau pengelola penanganan perkara dan yang kedua adalah jabatan pengawal tahanan narapidana. Kalau kita cek di sini yang pertama adalah yang jabatan administrasi penanganan perkara. Itu kalau kita cek ya usia paling rendah sama kayak Kemenkumham yaitu 18 tahun. Cuma di sini lebih enaknya adalah umurnya bisa lebih tinggi. Tadi kalau Kemenkumham itu maksimal 28 tahun, kalau dia di sini untuk penanganan perkara itu paling tinggi boleh 30 tahun. Nah, jadi kalau ada yang umurnya 28, ada yang umurnya 30, tadi kan nggak bisa daftar nih. Untuk Kemenkumham nggak usah khawatir karena tetap bisa daftar untuk yang formasi Kejaksaan Agung RI. Kemudian apalagi ada juga syarat untuk tidak buta warna ya. Kemudian badannya itu harus proporsional ya. Karena kan di sini kalau kita cek kan
bahasa militer ya, ada semi militernya, jadi harus proporsional dengan catatan BMI-nya itu antara 18 sampai 28. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu BMI, BMI itu semacam indeks ya, indeks untuk menunjukkan tingkat proporsional badan seseorang. Caranya itu gampang banget. Jadi misalkan nanti pengen tahu berapa BMI kalian, kalian bisa ngitung dengan cara berat badan ya. Berat badannya teman-teman nanti teman-teman bagi dengan tinggi badan kuadrat atau tinggi badan kali tinggi badan. Pas nanti kalian ngitung ternyata dia itu di antara 18 sampai 28 berarti aman gitu ya. Kemudian ada lagi tidak mengkonsumsi zat adiktif ya, seperti narkoba dan sebagainya itu nggak boleh. Dan ada juga keahlian ya. Jadi harus punya keahlian operasi komputer atau dia punya sertifikat komputer minimal Microsoft Office. Jadi kalau belum punya sertifikat Microsoft Office, segera dicicil. Jaga-jaga nanti kalau tahun ini seleksinya itu formatnya sama kayak tahun 2021, maka harus menyertakan yang namanya sertifikat Microsoft Office. Itu paling minim ya. Kemudian tadi juga sama ada ijazah, udah. Nah ini nilainya itu rata-rata ijazahnya adalah 7. Jadi nggak boleh kurang dari 7. Nanti kalau pengen ngecek bisa dilihat ya. Di bagian ijazahnya itu misalnya ada nilai rata-rata ijazah itu bisa kamu cek bahwa harus minimal 7 agar boleh ikut seleksi di Kejagung RI Formasi Pengadministrasian Penanganan Perkara. Kemudian lagi tadi juga sama ya, kalau nggak ada di ijazah nanti nilainya itu diambil dari nilai lain. Jadi misalkan ijazah teman-teman nggak ada nilainya, itu akan diambil dari nilai yang setara dengan ijazah. Ini lebih ke penyetaraan ya kak tadi yang kita bahas di sebelumnya. Kemudian juga yang nggak kalah penting itu harus punya 2 SIM. Jadi harus punya SIM A dan SIM C. Kalau sampai hanya punya SIM C dua nggak bisa. Harus punya 2 SIM A sama SIM C. Jadi yang belum buat, belum punya, segera dibuat. Jaga-jaga lagi-lagi kalau nanti ternyata formatnya, syaratnya sama seperti 2021, maka teman-teman harus punya 2 SIM A dan C. Kemudian untuk yang pengawal tahanan, coba kita lihat. Kurang lebih sama ya. Tapi di sini untuk pengawal tahanan hampir mirip kayak pengawal tahanannya yang di Kemenkumham, maksimal umurnya 28 tahun. Ada satu lagi itu belum pernah menikah, jadi nggak boleh duda, nggak boleh janda, harus posisinya adalah benar-benar belum pernah menikah. Kemudian bersedia tidak akan menikah sampai diangkat sebagai PNS. Jadi kan prosesnya sebelum teman-teman jadi PNS itu harus ada namanya CPNS dulu. CPNS, kemudian 1 tahun biasanya ya, 1 tahun untuk latsar dan sebagainya, hingga akhirnya nanti diangkat jadi PNS. Jadi selama proses tadi latsar tadi itu nggak boleh yang namanya menikah. Menikahnya setelah nanti udah diangkat jadi PNS. Kemudian ada lagi tidak buta warna, seperti tadi yang kita bahas di babnya administrasi ya, sama aja bahwa nggak boleh buta warna, tidak boleh mengkonsumsi narkoba, zat adiktif dan sebagainya, dan ini harus punya sertifikat bela diri. Jadi yang belum punya, ayo segera dibuat, ayo segera membuat sertifikatnya agar nanti bisa daftar ke dalam formasi ini. Selanjutnya sama seperti yang administrasi perkara ya, ada tetap harus punya sertifikat keahlian bidang komputer. Paling kecil itu sertifikat Microsoft Office. Kemudian ijazah sama kayak tadi, nilainya juga sama, minimal harus 7. Dan terakhir, dia juga harus memiliki 2 SIM, tidak boleh hanya 1 SIM. Pokoknya 2 yaitu SIM A dan SIM C. Jadi tadi beberapa yang bisa kita bahas hari ini terkait dengan apa aja
formasi di CPNS tahun 2023 yang bisa didaftari oleh teman-teman semua yang pakai ijazah SMA dan juga syarat-syaratnya. Tak tekankan lagi, semua data yang tak ambil tadi itu untuk syaratnya saya mengambil dari syarat untuk formasi CPNS tahun 2021. Karena formasinya sama, jadi nantinya di 2023 harusnya tidak jauh beda. Makanya udah tahu syaratnya, tinggal coba diperbaiki kalau kurang, kalau belum ada diambil, dicari, dibuat agar nanti ketika udah pendaftaran nggak bingung lagi, langsung bisa daftar, langsung bisa klik formasi dan segera untuk tes nanti kalau lolos di SKD. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat perhatiannya. Kita akan jumpa lagi untuk informasi-informasi materi-materi dan soal-soal terupdate berkaitan dengan CPNS tahun 2023. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan tentunya bunyikan loncengnya agar nggak ketinggalan informasi dari channel Tambah Paham. Saya cukupkan dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.